Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan saya mulai dengan materi pertama, yaitu merancang keamanan jaringan. Merancang keamanan jaringan yaitu serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack. Sudah umum terjadi saat ini. Cybercrime di dunia maya sering dilakukan oleh sekelompok orang yang mencoba membobol suatu sistem keamanan. Aktivitas ini bertujuan untuk menemukan, mengambil, memodifikasi, bahkan menghapus informasi pada sistem saat Anda benar-benar membutuhkannya. Ada beberapa jenis serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu salah satunya adalah interception, yaitu pihak ketiga yang tidak berwenang dapat memperoleh akses ke informasi tersebut. Yang kedua, interruption, yaitu penyerang dapat mengontrol seluruh sistem tetapi tidak seluruh sistem. Administrator asli masih dapat masuk. Yang ketiga adalah fabrikasi, atau seorang penyerang telah memasukkan objek palsu ke dalam sistem target. Dan yang keempat adalah perubahan, yaitu penyerang menghancurkan sistem dan mengubah semuanya. Selanjutnya adalah menurut David Ikoff, keamanan dapat dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan celah keamanan yang ada dalam sistem. Pertama adalah keamanan fisik, mencakup keamanan seluruh sistem, perangkat, peripheral, dan media yang digunakan. Yang kedua adalah keamanan data dan media, ketiga keamanan eksternal, dan keempat keamanan operasional. Selanjutnya adalah firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah penghalang antara jaringan area lokal dan jaringan publik lain, yang dapat mengidentifikasikan semua data yang masuk untuk penyaringan, memungkinkan kalian untuk mengontrol aliran data dan mencegah ancaman-ancaman ke jaringan publik. Secara umum, fitur firewall adalah mengelola dan mengontrol lalu lintas jaringan, autentikasi akses. Yang ketiga adalah melindungi sumber daya di jaringan pribadi, mencatat semua insiden dan melaporkannya ke admin. Masuk ke materi kedua, yaitu merancang pemulihan jaringan. Selain mengidentifikasikan aset, langkah penting dalam perencanaan keamanan adalah menganalisa potensi ancaman dan memahami potensi serta aplikasi bisnisnya. Pengembangan analisa risiko dan pedoman keamanan yang konsisten serta desain jaringan aman adalah proses yang berkelanjutan, karena tingkat keparahan dan kemungkinan resiko dapat berubah seperti disebutkan sebelumnya. Salah satu resiko terbesar yang harus dikelola adalah penyerang atau peretas dapat membahayakan keamanan perangkat jaringan seperti switch, router, server, dan firewall atau IDS. Pembajakan perangkat jaringan yang berhasil menimbulkan ancaman antara lain data yang mengalir melalui jaringan dapat dicegat, dianalisis, dimodifikasi, atau dihapus, sehingga mengganggu integrasi dan kerahasiaan data. Yang kedua adalah aplikasi tambahan yang terkait dengan layanan jaringan yang mengandalkan kepercayaan. Perangkat jaringan dapat disusupi, misalnya data perutan yang salah satu atau kredensial yang salah dapat dimasukkan ke dalam jaringan. Kata sandi pengguna dikompromikan dan dapat digunakan untuk mencoba menyusup lebih lanjut untuk menjangkau dan menyerang jaringan lain. Anda dapat merubah konfigurasi perangkat untuk mengizinkan koneksi yang seharusnya diizinkan. Masuk ke materi ketiga, yaitu strategi pemulihan dan pencegahan. Perlindungan komponen TI atau teknologi informasi. Dalam industri apapun, bisnis perlu menerapkan sistem yang optimal untuk melindungi komponen TI mereka. Tentu saja tidak ada pihak yang ingin menghadapi masalah seperti itu
Namun, resiko bisa muncul kapan saja. Untuk itu diperlukan strategi yang baik untuk melindungi komponen TI sebagai bagian dari Disaster Recovery Management. Yang kedua adalah rencana pemulihan bencana. Ada dua cara untuk merencanakan pemulihan bencana, antara lain secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Metode pertama digunakan jika perusahaan Anda memiliki banyak dukungan untuk menerapkan pemulihan bencana tersebut. Karena itu, selain data center di lokasi perusahaan, terdapat data center lain di lokasi yang berbeda. Terdapat 2 atau lebih lokasi antara minimal 30 km dan maksimal adalah 90 km. Namun, ada beberapa persyaratan penting ketika mengembangkan rencana pemulihan bencana, yaitu faktor penting saat merencanakan pemulihan bencana. Untuk melaksanakan rencana ini, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor penting tersebut antara lain pencegahan, persiapan, kewaspadaan, dan pemulihan. Melindungi dan mencegah setiap infrastruktur yang terkait dengan pusat data. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam setiap saat. Kedua, merupakan persiapan yang matang seperti bagaimana menghadapi breakdown. Kewaspadaan adalah tindakan taktis yang dilakukan oleh kedua belah pihak jika ada terjadi kerusakan. Yang terakhir adalah proses pemulihan data, tetapi Anda juga perlu memutuskan berapa lama dan apa yang harus dilakukan jika ternyata ada data yang belum diubah dan dikembalikan. Ini adalah beberapa faktor penting dalam perencanaan pemulihan bencana Anda. Memasuki materi keempat, yaitu mengoptimalkan kinerja jaringan. Sistem jaringan. Ketika kinerja jaringan yang digunakan perusahaan menurun, kinerja perusahaan itu sendiri sangat berpengaruh. Apalagi jika perusahaan Anda selalu mengandalkan internet untuk menjalankan bisnisnya dengan lancar. Kegagalan untuk mengambil tindakan segera dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Pertama, kenali jaringan Anda. Saran pertama yang harus diambil adalah pertama-tama tentukan jaringan Anda. Mereka tidak suka karena kita itu tidak tahu, akan tetapi ini juga berlaku untuk masalah ini. Kenapa? Karena jika Anda tidak memahami yang sebenarnya terjadi dengan apa yang sedang terjadi pada jaringan kita, mereka dapat mengatakan bahwa kita tidak konsisten atau tidak bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Yang kedua adalah batasan penggunaan jaringan. Jika sejumlah besar penggunaan menggunakan akses jaringan untuk operasi sumber daya tinggi, kinerja jaringan mungkin terpengaruh. Akibatnya jaringan bisa lambat. Oleh karena itu, Anda perlu membatasi jumlah pengguna di suatu jaringan Anda. Hal lain yang perlu Anda lakukan adalah membuat jaringan tamu yang lebih aman bagi pengunjung, tetapi tidak membahayakan sumber daya perusahaan Anda. Yang ketiga adalah melindungi jaringan Anda dari virus. Tips selanjutnya adalah melindungi jaringan Anda dari virus atau malware. Seperti yang Anda ketahui, virus, malware dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan memperlambatnya. Oleh karena itu, Anda perlu melindungi jaringan Anda dari gangguan yang sering disebabkan oleh virus. Yang keempat adalah kompresi data. Mengapa harus mengkompres data? Jaringan itu selalu memiliki batasan bandwidth. Tentu saja, mengkompresi data Anda dapat membuat jaringan Anda lebih cepat dari sebelumnya. Misalkan, perpindahan data melalui jaringan dapat mencapai 4 kali lebih cepat saat ukuran file itu diperkecil. Yang kelima, menggunakan alat pemantau jaringan atau memonitor jaringan tersebut. Pemantau jaringan memungkinkan Anda untuk memantau jaringan yang digunakan perusahaan Anda. Jika Anda mencari alat pemantau jaringan yang dapat memberi Anda solusi, cobalah Netmong atau jenisnya aplikasi yang memantau jaringan dan layanan pemantau jaringan. Memasuki materi kelima, yaitu memelihara jaringan. Prosedur dalam memelihara jaringan komputer antara lain perawatan server komputer. Langkah pertama untuk instalasi komputer yang lebih baik adalah dengan merawat komputer server.
Komputer server adalah perangkat utama atau pusat dari semua kontrol. Semakin tinggi kinerja komputer server, semakin baik pekerjaannya. Di sisi lain, kegagalan server dapat mempengaruhi komputer Anda saat ini. Server komputer adalah pusat untuk menyimpan semua data klien. Untuk alasan ini, Anda harus berhati-hati membuat cadangan setidaknya setiap 3 hari atau sebulan sekali, setiap 24 jam. Komputer server beroperasi tanpa mengganggu prosedur pencadangan ini. Ini meminimalkan kerusakan masalah atau kehilangan data secara tiba-tiba. Saya menyarankan Anda atau kami menggunakan jasa instalasi komputer dan jaringannya untuk memudahkan ketika proses perbaikan jika ada kerusakan, sehingga Anda dapat membackup data Anda secara berkala. Merawat komputer klien. Peran komputer klien memang tidak penting komputer server. Namun jika salah satu komputer tersebut mengalami kerusakan atau bermasalah, maka dapat mengurangi penggunaan atau usability dari klien tersebut. Komputer klien yang rusak tidak terlalu berdampak besar pada komputer lain, tapi perawatannya mudah dan menghemat waktu. Untuk memaksimalkan kinerja komputer klien, Anda harus secara teratur menghapus virus atau ada malware dan sebagainya. Lakukanlah pembaharuan antivirus dan perbaharui aplikasi penting. Gunakan file cleaner untuk membersihkan file-file sampah. Anda juga dapat mengoptimalkan file yang tidak penting untuk menghapus file instalasi yang kurang berguna. Perawatan sederhana ini menjaga komputer klien Anda dalam kondisi prima setiap saat. Pemeliharaan kabel komputer atau kabel jaringan. Setelah memasang komputer dan peralatan jaringan Anda, sangat penting untuk melakukan perawatan rutin terhadap peralatan tersebut. Peran kabel di komputer dan jaringan sangatlah penting untuk yang fungsinya adalah untuk menghubungkan semua data, perangkat, dan arus. Meskipun tampaknya kurang penting, akan tetapi kabel jaringan dapat melindungi peralatan komputer penting Anda. Jangan merobek kabel, sering menggosok atau mematahkannya dengan mudah untuk merusaknya. Hilangkan beberapa masalah ini dengan melindungi garis dari gesekan dan kerusakan akibat gigitan tikus. Pertama, pilih kabel yang bagus, yang terbuat dari besi atau plastik. Sedang tempatnya yaitu bersihkanlah kabel dengan benar. Letakkan di tempat yang tepat dan pasang di tempat yang bebas dari gesekan. Merawat hub atau saklar. Tidak mungkin memisahkan perangkat hub dari perangkat saklar sebelum memasang komputer. Dan memasang jaringan kedua perangkat tersebut bertindak sebagai penghubung antara komputer klien dan komputer server. Jika tidak ada komputer yang terhubung di perangkat ke satu perangkat, komunikasi antara kedua komputer akan terputus. Artinya tidak ada hubungannya. Untuk alasan ini, mesin bisnis atau perusahaan, server dan klien perlu berintegrasi satu sama lain. Prosedur perawatannya adalah dengan memeriksa kedua komponen ini secara berkala dan menempatkannya di tempat yang tepat. Pasang hub dan saklar di tempat yang bersih, bebas debu atau atur suhu ruangan, dan periksalah kondisi secara berkala. Pemeliharaan konektor. Konektor RJ45. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah konektor RJ45. Konektor RJ45 memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perangkat komputer beroperasi secara normal dan melakukan tugasnya suatu perusahaan atau bisnis dengan lancar. Anda harus memerlukan penginstalan komputer dan jaringan untuk menyelesaikan penginstalan. Petugas nantinya akan menggabungkan jaringan wireless dengan instalan menggunakan konektor RJ45 yang nantinya akan disambungkan ke kartu jaringan atau kartu NIC. Selain itu, pengguna bertanggung jawab untuk menjaga konektor agar tahan lama dengan membersihkan pin konektor secara teratur dan hati-hati dengan sikat khusus atau lain. Oke, mungkin sekian dari itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.